أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak pengurus, kemudian semua kita yang hadir, tak dapat kami sebutkan satu persatu tentunya. Anak-anak kami yang kami cintai, semoga menjadi pemimpin yang amanah di akan masa depan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diundang ke Masjid Uswatun Hasanah. Udah lewat tadi, selesai maghrib langsung menuju ke sini. Ragu-ragu sampai di depan tuh. Jangan-jangan inilah Masjid Uswatun Hasanah, karena tak terlihat tulisannya. Tapi ada tulisannya Pak ya, cuma tak nampak saya berarti tadi. Akhirnya berhenti ditengok betul. Oh, rupanya memang inilah masjid yang luar biasa, masjid yang megah. Semoga setelah acara Maulid Nabi ini, masjid ini menjadi makmur, insyaallah. Salat jamaahnya, salat jamaah yang betul-betul sesuai dengan semangat spirit Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan nama saya Muhammad Khairil. Sebetulnya Muhammad Khair, tapi salah-salah sikit kan dimaafkan. Dia tak pula menjadi masalah. Cuma Al-Qushairi itu agak susah juga itu kalau tak tahu itu. Al-Qushairi itu apa? Banyak orang bertanya kepada saya, nama ustaz ni apa artinya? Kalau Muhammad itu artinya terpuji. Kalau Khair itu artinya baik. Kalau Al-Qushairi itu apa artinya? Saya dulu mencari juga arti nama saya ini. Sampai bertahun-tahun mencari baru jumpa. Rupanya nama kampung. Nama kampung di Arab sana. Al-Qushair. Sahabat Nabi itu ada namanya Salman Al-Farisi. Farisi itu Persia, orang Persia. Kalau disebut nama sahabat itu Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib orang Romawi. Dinisbatkan nama ke nama kampung itu biasa dalam tradisi orang Arab, begitu juga umat Islam. Jadi kalau ada namanya Ahmad, dia lahir di Kampar, bisa dia buat nama Ahmad Al-Kampari, boleh, bisa. Lahirnya di Sungai Pagar, namanya Junaidi As-Sungai Pagari. Itu agak lain sedikit bunyinya itu, walaupun boleh-boleh aja. Ada ulama kita pernah menjadi imam di Masjidil Haram, dinisbatkan namanya ke sukunya. Dia orang Sumatera Barat, maka namanya Imam Khatib Al-Minangkabawi. Pernah menjadi gurunya Hashim Asy'ari, pernah juga menjadi gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di zaman-zaman itulah dia menjadi imam di Masjidil Haram. Bahkan ulama-ulama besar sekelas Mahmud Said Mamduh, ulama besar dari Suriah, berguru kepada orang Indonesia. Hebat orang Indonesia. Oleh karena itu kita harus bangga. Banyak ulama-ulama kita, ada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu Banten, orang kita. Kita doakan semoga dari kampung kita ini lahir pula ulama-ulama besar. Tentulah itu semuanya tergantung kita mendidik anak-anak kita ini.
Ini anak-anak kita nih yang hadir di sini nih, kalau dididik dengan agama akan lahir pula imam khotib berikutnya yang memiliki ilmu dan berguru orang, bahkan orang Arab pun berguru kepada kita. Semoga lahirlah ulama besar dari kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dalam kesempatan ini tentang Maulid Nabi. Kalau di sini saya tak tahu, kalau di kota di Pekanbaru itu banyaklah umat Islam tu tak mau dia mengikuti acara Maulid Nabi. Karena katanya alasannya Maulid Nabi itu tak pernah dibuat sahabat Nabi, tak ada di zaman Nabi. Habis itu ketika dia menganggap Maulid Nabi itu tak ada, akhirnya orang yang mengikuti Maulid Nabi itu dinilainya perbuatan bid'ah. Kalau sudah dinilai perbuatan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap sesat itu masuk neraka. Bisa pula dia menilai orang yang buat Maulid Nabi itu bakal masuk neraka. Siapa yang punya neraka itu? Heran juga kita jadinya. Dia minta dalilnya, ada ndak dalilnya dalam Quran? Kalau kita lihat dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, wa zakkirhum bi ayyamillah. Ceritakanlah, sampaikanlah kepada mereka tentang hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu emangnya Allah punya hari? Kalau hari Senin hari Allah, hari Selasa hari malaikat, begitu? Bukan begitu maksudnya. Maka ayat itu ditafsirkan oleh Nabi. Kata Nabi, yang dimaksudkan ayyamillah, nikmat-nikmat Allah. Di antara sekian banyak nikmat Allah, nikmat yang terbesar itu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya diingatkan kita tentang hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalilnya. Cuma mereka sebahagian yang tak mau ikut ini, dia minta ada ndak maulid itu dalam Quran. Kalau dicek maulid, kata maulid tak jumpa. Tapi makna di balik ayat itu disebutkan oleh imam besar, seorang ulama besar dari Mesir dalam Majmu' Fatawa Al-Azhar. Dalam Fatawa Al-Azhar itu disebutkan bahwa ayat itu menjadi dalil bahwa Maulid Nabi itu benar adanya. Dan kita buat Maulid Nabi tak membuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kita mengadakan pengajian, mengingatkan tentang betapa pentingnya kita meneladani Nabi, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, sama dengan nama masjid ini. Itu yang mau kita buat. Tapi di sini tak ada dampaknya. Kayaknya masyarakat sini semangat ikut Maulid Nabi ini. Jadi kalau ada, kita sampaikan surah Ibrahim ayat 5. Yang kedua dalilnya, Nabi setiap Senin berpuasa. Ketika ditanya su'ila an saumi yaumil isnain, Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kata Nabi, zaka yaumin wulidtu, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Berarti Nabi memperingati hari lahirnya itu bukan setahun sekali, seminggu sekali, sepekan sekali, setiap hari Senin. Lewat apa? Lewat puasa. Ini sudahlah puasa Senin tidak, setahun sekali pun tidak. Lalu kapan kita mau mengingat Nabi? Inilah momentum bulan Rabiul Awal ini, diingatkan kembali kita betapa pentingnya kita mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan dia teladan, uswatun hasanah. Zaka yaum wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Wa bu'istu, pada hari itu aku dibangkitkan. Wa unzalu alayya, pada hari Senin itu Al-Quran diturunkan kepadaku, kata Nabi. Ketika ditanya puasa hari Kamis, mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Zaka yaum turfa'ul a'mal, pada hari Kamis itu amal seseorang diangkat di hadapan Allah. Wa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana shaim, aku ingin amalku diangkat di hadapan Allah saat itu aku sedang berpuasa.
Itu amal-amal. Jadi kalau ditanya ada enggak dalil maulid Nabi? Nabi buat maulidnya, memperingati hari lahirnya dengan ibadah setiap hari Senin. Maka kalau tak dapat hari Senin setiap hari Senin, mungkin kita bisa dapat mengingatnya itu dalam setahun sekali. Jadilah daripada tidak sama sekali. Nah, sekarang memperingati setiap tahun ni ada enggak dalilnya? Kadang-kadang begitu pertanyaannya. Maka oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika Nabi sampai di Madinah, ketika sampai di Madinah itu Nabi bertanya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu berpuasa dia tanggal 10 Muharram. Kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram? Kata Nabi, kata orang Yahudi ini, karena Nabi Musa diselamatkan pada tanggal 10 Muharram dari kejaran Fir'aun. Makanya kami berpuasa, katanya. Lalu kata Nabi, nahnu ahaqqu bikum bi Musa. Kami lebih berhak berpuasa tanggal 10 itu. Nah, berdasarkan ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini dalil boleh memperingati nikmat Allah sekali setahun. Apa nikmat Allahnya? Diselamatkan oleh Allah Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kalau memperingati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun setahun sekali boleh, mengapa memperingati lahir Nabi setahun sekali tak boleh? Apakah lebih besar diselamatkannya Nabi Musa nikmat itu daripada nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad? Begitu dalil yang dijadikan. Cuma kalau orang yang tak pegang ini, dia akan katakan, mana ada kata maulid dalam Quran, mana ada kata maulid dalam hadis. Ini tak jumpa, karena dia maunya tekstual. Tapi ulama-ulama besar ini, mereka mengambil dalil itu, makna di balik teks itu terkandung bolehnya untuk memperingati maulid Nabi. Sekarang ini gara-gara orang banyak mengkritik maulid Nabi, akhirnya maulid Nabi itu habis energi untuk menjelaskan dalil. Apa dalil maulid Nabi? Habis waktu itu. Akhirnya isi maulid Nabi tinggal sikit lagi. Nah, oleh karena itu kita akan masuk kepada pembahasan dalam maulid Nabi itu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maulid Nabi itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita ini cinta tak kepada Nabi. Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Orang kalau sudah cinta, dia akan selalu menyebut-nyebut. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut. Ini ada baru pulang dari Makkah Al-Mukarramah, biasa dia sebut-sebut. Tapi ada orang yang sudah pulang sejak 2 tahun, 3 tahun yang lalu, tapi karena dia masih mencintai Ka'bah itu betapa masih terasa dia, kalau bercerita dia masih segar dalam ingatannya, sering menyebut. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, apakah sering kita bersolawat kepada Nabi? Jadi kita akan diukur cinta kita kepada Nabi. Kalau hari-hari kita banyak bersolawat, apakah lebih banyak bersolawat atau cerita tak tentu arah? Kitalah yang tahu, kita dan Allah yang tahu. Orang tua-tua kita dulu atau di sini masih ada. Kalau anak-anak kita, kalau lahir anak, itu ada acara akikah atau acaranya marhaban. Ada enggak Pak? Marhaban. Marhaban. Itu selawat. Sallallahu ala Muhammad. Itu untuk apa itu? Untuk menanamkan cinta kepada Nabi. Cuma orang hari ini kalau di kota-kota itu, waktu akikah anak tak lagi dibaca selawat, diundang keyboard. Diundang keyboard itu lagunya pun tak tentu arah. Lagunya lagu keong racun, lagunya lagu jatuh bangun, lagunya kucing garong. La haula wala quwata illa billah. Apa yang mau ditanamkan kepada anak itu? Ketika kita buat acara itu, kita ingin memperdengarkan kepada dia salawat Nabi. Nah, oleh karena itu banyak-banyak bersolawat.
Kalau mengaku cinta Nabi, banyak selawat. Dalam satu hari ini sebetulnya kalau kita lakukan amal soleh ini, berapa kali kita berselawat kepada Nabi? Sejak kita bangun, terdengar azan, apa kita baca? Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dianjurkan juga bersolawat. Setelah selesai azan, kita disuruh berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi, siapa yang membaca doa sesudah azan itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, aku wajibkan dirinya mendapatkan syafaatku di akhirat kelak. Makanya kalau selesai azan itu ya doa. Wajib seseorang kalau dia membiasakan diri setelah azan dengan doa, setelah azan itu dia lakukan, ini orang pasti atau wajib, aku wajibkan dia mendapatkan syafaatku di akhirat kelak. Tentu ini kemuliaan. Salat kita, dalam salat apakah kita baca selawat? Baca selawat. Ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebut selawat. Sebut lagi nama Nabi. Jadi sebetulnya dalam satu hari ini berapa kali kita menyebut Nabi. Nah, oleh karena itu, kalau mengaku cinta kepada Nabi, banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi. Banyak-banyak juga mengikuti sunnah Nabi. Kadang-kadang orang kalau disebut, apakah engkau beriman kepada Nabi? Ya, beriman kepada Nabi. Bagaimana bukti imannya? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Padahal bukti iman itu, kata Nabi, Nabi menyebutkan, siapa yang beriman, siapa yang mencintai, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian sampai hatta ahab, sampai aku lebih kalian cintai daripada anak kalian sendiri, miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dari orang tuanya, dari semua manusia di muka bumi. Tapi inilah yang mau kita kalau berhadapan sama kita, apakah kita lebih cinta kepada Nabi atau kita lebih cinta kepada keluarga? Itu agak berat menjawabnya. Kalau kita sebut cinta kepada Nabi, ternyata tidak juga. Tapi kalau kita sebut cinta kepada keluarga, takut pula iman rusak. Makanya kita sajalah yang membuktikan, mengaku kita cinta kepada Nabi, banyak-banyak menyebut selawat kepada Nabi. Tentu tak hanya sekedar berselawat, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Maulid Nabi ini, untuk mencontoh Nabi itu perlu ilmu. Ada, kalau generasi kita ini perlu ditanamkan akidah, pendidikannya baik. Pendidikan agama, kalau kita harapkan anak kita ini mencintai Nabi hanya dengan sekolah di SD, tak ditambah dengan sekolah agama, apa yang diharapkan dari dia nanti disebut sebagai pecinta Nabi? Belajar SD itu 2 jam belajar agamanya, nanti masuk SMP 2 jam, masuk dia SMA 2 jam belajar agamanya untuk menanamkan cinta kepada Nabi. Cukupkah itu? Nanti dia kuliah 2 SKS, 16 kali tatap muka, potong mid semester sama semester, tinggal lagi 14 kali tatap muka, cabut pula dia 4 kali, 10 kali tinggal lagi. 10 kali dia tatap muka itu, waktu dosen menerangkan, waktu itulah dia sibuk main HP. Apa yang diharapkan? Apakah dengan cara seperti itu dia bisa nanti betul-betul tertanam cinta kepada Nabi? Tak banyak dapat diharapkan. Oleh karena itu, tanggung jawab kita orang tua
generasi kita ini harus ditanamkan sejak dini bagaimana mencintai Nabi. Akidahnya harus kuat. Mencintai Nabi itu akidah. Itu wilayah akidah, wilayah iman kepada Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Akidah anak-anak kita nih Bapak Ibu, kalau tak ditanamkan sejak dini, khawatir kita 40 tahun yang akan datang, 20, 30 tahun yang akan datang. Hari ini orang paham banyak betul. Ideologi udah komunis segala macamnya, liberal jaringan macam-macam sekarang nih. Aliran-aliran sampai aliran-aliran yang membolehkan haji ke Jambi itu kok bisa begitu? Ada bapak-bapak yang tahu itu informasi. Sekarang tuh haji tak perlu lagi di Mekah katanya. Kemana hajinya? Ke Jambi. Biaya sedikit, tak perlu menguras uang banyak. Pergi ke Jambi sana, setiap tahun dia tawaf di situ. Ini pemahaman ini bahaya. Kalau kita tak tanamkan bagaimana akidah yang benar, kita khawatir ikut-ikut pula nanti. Sekarang ada pemahaman semua agama sama. Agama itu sama semuanya. Jadi tak apa-apa dalam satu rumah itu orang mau agama Hindu, mau agama Buddha, mau agama Islam, mau agama Kristen, tak apa-apa kata. Yang penting dia orangnya baik, yang penting orangnya santun. Ini bahaya akidah. Tapi pemahaman seperti ini sudah merajalela di mana-mana, di kota-kota besar sudah biasa terjadi. Keyakinan seperti itu bisa dalam satu keluarga itu, orang tua anaknya beda agama biasa saja, satu menyembah Allah Ta'ala, satu menyembah ada Yesus di situ, ada Siddhartha Gautama, biasa saja, yang penting baik-baik gitu. Nah ini masalah besar umat Islam yang harus diperhatikan. Ini anak-anak kita ini silahkan dia belajar, silahkan dia belajar umum, tapi belajar agamanya jangan lupa. Ini anak yang main-main ini sekarang nih, ini calon anggota dewan besok nih, anggota dewan. Yang ini calon polisi, itu calon gubernur. Subhanallah. Tapi ketika dia jadi gubernur itu nanti gubernur yang Islami, dia buat peraturan daerah itu wajib berbusana muslim muslimah, tak ada yang membuka aurat, diwajibkan semuanya harus bisa baca Quran. Itu program dia, karena dididik dia dari kecil ini tentang agama ini. Ketika nanti dia berkuasa, bisa dia membuat Islam ini jaya, sehingga lahirlah peradaban Islam seperti dulu, jaya, maju Islam itu. Sekarang kita ditindas. Tapi kalau kita tak berbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk jihad ini, memperjuangkan agama Allah ini? Apa yang kita lakukan? Agama kita hari ini diinjak-injak, tak dapat buat banyak. Inilah yang bisa kita lakukan, tanamkan akidah pada generasi ini. Semoga puluhan tahun akan datang dia akan membela agama ini. Dan itu karena kita sudah memulainya, menanam akidah yang benar kepada generasi. Nah, selain menanamkan akidah, yang perlu juga diperhatikan ibadah. Ibadah ini tujuan hidup kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau orang sudah hidup ni tak peduli dengan ibadah lagi, itu sudah tak sesuai lagi dengan tujuan hidupnya. Dan salah satu ibadah yang penting untuk diperhatikan adalah ibadah solat kita, karena itu ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang dihisab nanti di akhirat adalah solat. Rupanya ketika dicek solatnya di akhirat itu, oh ini hamba ni solat nih, solat dia, cuma solatnya tak khusyuk.
Solatnya kurang makharijul hurufnya, bacaannya tak tepat. Seharusnya dia baca inna solati, dibacanya inna solati. Itu keliru-keliru, banyak keliru-keliru kita. Seharusnya dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia harus mengulang Allahu Akbaru kabira, dia langsung aja kepada kabira. Banyak yang khilaf-khilaf yang itu harus diperbaiki. Nanti ketika dihitung, dihisab, diaudit solat kita itu, dilihat, oh ini bermasalah solatnya. Ternyata masih ada harapan. Makanya yang silap-silap, khilaf-khilaf itu diperbaikilah dari sekarang, supaya nanti pertanggungjawabannya di akhirat selesai. Tapi kata Allah kepada malaikat, hal lahu min tatawwu, coba lihat solat sunat hambaku itu, ada enggak dia solat sunat? Ketika dilihat ada solat sunatnya, nah solat sunat yang dia lakukan itulah dapat menutupi kekurangan pada solat wajibnya. Fatukammalu min tatawwu'ihi, disempurnakanlah. Solat sunat, solat tahajud, Nabi itu berakhlak, akhlaknya kepada Allah luar biasa. Solat tahajud Nabi itu, Bapak Ibu, kata Aisyah, hatta tatafattara qadamah. Nabi salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kaki Nabi itu bengkak salat malamnya? Kenapa Bapak Ibu? Karena ayatnya panjang, berdirinya lama. Pernah Ali bin Abi Thalib salat sunat tahajud itu di belakang Nabi. Ketika Nabi baca sampailah ke akhir surah Al-Baqarah, apa kata Ali? Saya sangka Nabi ini mau ruku, rupanya disambungnya lagi surah Ali Imran. Luar biasa panjang salat Nabi. Lalu Aisyah pun heran, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau salat sampai bengkak kakimu? Kata Nabi, kata Aisyah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika, padahal Allah sudah menghapus dosamu yang lalu. Wa ma ta'akhkhar, bahkan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Mengapa salat sampai bengkak kedua kaki? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Rupanya syukur ni tak cukup dengan alhamdulillah. Syukur tu tak cukup dengan wasyukrulillah. Syukur, wujud syukur Nabi itu ditunjukkan lewat ibadahnya yang luar biasa. Salat sampai bengkak kedua kakinya. Lalu kita lihat diri kita, apakah kita sampai bengkak juga kedua kaki kita? Mungkin bengkaknya bukan karena salat. Kena asam urat kata ibu tu. Karena apa lagi? Macam-macam lah sebab orang bengkak kaki. Tapi Nabi solatnya luar biasa sampai bengkak kedua kakinya. Ini akhlak kepada Allah. Sahabat Nabi pernah juga dulu, sahabat Nabi itu solatnya sampai-sampai saking khusyuknya solat sahabat ini, yang mengimami solat tahajud. Ini dalil solat tahajud itu boleh berjamaah. Dalam Sahih Bukhari, rupanya jamaah yang di belakang itu pada senang solat bersama Abu Darda. Nama sahabat ni Abu Darda. Keesokan harinya orang ramai-ramai datang ke rumah Abu Darda. Lalu apa kata sahabat-sahabat itu? Laqad arahtana al-lailah, sungguh kami merasa nyaman sekali solat bersama engkau wahai Abu Darda. Kenapa solatnya merasa nyaman? Rupanya Abu Darda ini membaca rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Dalam solat tahajud itu dia telah membaca seperempat Al-Quran. Seperempat Quran itu berapa juz? 7 juz setengah. Dalam solat malam dibaca 7 juz setengah. Lalu sahabat yang mengikuti solat tu kata dia, kami nyaman solat bersama engkau, solat sampai 7 juz setengah. Kalau itu diprogramkan oleh Pak Pengurus Uswatun Hasanah, Masjid Uswatun Hasanah, ramai juga orang datang besok paginya ke rumah Pak Pengurus. Kita ganti aja lah Pak Imamnya gitu. Tak sanggup solat sepanjang itu. Tapi begitulah sahabat Nabi, luar biasa.
Oh, kami ini tak lepel-lepel sahabat. Paling tidak kita buat solat malam tu paling sedikit solat witir 1 rakaat, kata Nabi. Fa in khiftum fa wahidah. Andaikan memang tak mampu, 1 rakaat jadilah. Tak bisa bangun malam sebelum tidur. Itu yang diajarkan Nabi. Ketika ditanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, mata tutir? Kapan solat witir?" Kata Abu Bakar, "Fi awalil lail." Saya solat witir tu di awal malam, sebelum tidur dia solat witirnya. Boleh. Lalu kata Nabi kepada Umar bin Khattab, "Mata tutir? Kapan engkau solat witir?" "Fi akhiril lail." Saya solat malamnya ya Rasulullah di akhir malam. Bangun malam, solat tahajud, ditutup dengan witir. Tapi Abu Bakar tidak, solat malam sebelum tidur. Nanti kalau bangun, tinggal solat tahajud saja lagi. Karena witir tak boleh 2 kali. La witrani fi lailah. Tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Lalu Nabi memuji kedua-duanya. Ini hebatnya Nabi. Padahal yang satu solat malamnya setelah bangun, yang satu solat malamnya, solat witirnya sebelum tidur. Apa kata Nabi? "Ya Umar, wahai Umar, akhazta bil quwwah." Engkau orangnya amat sangat kuat. Engkau yakin bangun malam, tidur dulu, bangun di malam hari, solat tahajud, tutup dengan witir. Tapi apa kata Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq? "Ya Abu Bakrin, akhazta bil hazar." Engkau orangnya hati-hati, tak yakin bangun malam, khawatir tak bangun malam, solat sebelum tidur. Itu bedanya dengan kita. Kita yakin bangun malam, tak solat sebelum tidur, rupanya tak bangun. Kalau bangun tuh pipis gitu orang. Pergi dia buang air kecil, habis itu dia tidur lagi. Jadi akhirnya nanti catatan amalnya di akhirat, si fulan bangun malam, keterangan buang air kecil. Ada orang yang ahli ibadah, si fulan bangun malam, tahajud sekian rakaat, tahajud sekian, catatannya. Ini kita ada juga catatannya, cuma keterangannya bermasalah. Kita tak mau seperti itu. Tetap kita berusaha apa yang bisa kita lakukan. Untuk apa itu? Menutupi kekurangan solat wajib kita. Jangan terlalu percaya diri dengan solat wajib kita. Cuma ada juga orang merasa dia sudah sempurna, atau merasa dia dah cukup. Pak Ustaz, ngapa pula Pak Ustaz bercerita tentang solat sunat? Kau ngapo? Ambo solat wajib kau lah untung lah. Bisa solat wajib dah syukur lah. Itu kawan ambo ndak solatnya lagi. Dibandingkannya dirinya sama orang tak solat, hebatlah kita. Tapi kalau kita mau maju beragama ini, jangan bandingkan sama orang tak solat. Bandingkan sama orang yang solat wajib juga, solat sunat juga, dia ini ahli ibadah. Kok saya belum bisa juga? Kadang-kadang orang untuk urusan dunia dia nengok ke atas, urusan akhirat tengok ke bawah, terbalik. Kalau urusan akhirat lihat ke atas, ini orangnya kok bisa dia beribadah begini, saya belum sampai ke tingkat itu, saya akan berusaha. Begitu mestinya. Kalaulah kita mau melakukan amal-amal sunnah itu, kata dalam sebuah hadis disebutkan, di antara keutamaan orang yang mengamalkan amalan sunat, salah satunya sholat sunat itu apa? Nanti dia menjadi teman dekat Rasulullah di akhirat. Nanti dia kalau disebut, ndak usah, saya ndak perlulah jadi teman dekat Pak Ustaz. Saya masuk surga itu dah untung dah. Di kaki 5 di emperan surga pun tak apa-apalah. Itu kan kita levelnya level rendah. Padahal keutamaan sholat sunat itu luar biasa. Sampai-sampai ada ibadah sholat sunat itu yang dinilai sebagai sekali 2 rakaat saja sama dengan ibadah haji sekali, sama dengan ibadah umrah sekali. Itu cuma 2 rakaat. Cuma memang bersyarat dia. Bagaimana? Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjamaah. Itu kuncinya itu. Solat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'ataini. Lalu dia solat 2 rakaat.
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Dia mendapatkan pahala sekali haji, sekali umrah. Apa tak hebat itu? Padahal cuma 2 rakaat, cuma agak berat sikit. Di mana beratnya? Solat subuhnya berjamaah, duduk dia habis itu sampai terbit matahari, tunggu beberapa saat, solat 2 rakaat, sama dengan sekali haji dan umrah. Tapi kalau dah disetor duitnya, jangan diambil lagi. Udahlah, setor, berangkatlah. Tahun berapa mau berangkat, berangkatlah. Karena dia tidak dapat menggugurkan kewajiban haji, tapi pahala solat sunat itu sama dengan sekali haji dan umrah. Apa nama solat sunatnya? Solat sunat isyraq. Nah, itu diamalkan. Saya belum pernah ngamalkan Pak Ustaz. Diamalkanlah. Tak dapat setiap hari, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali, bulan Ramadan. Tak dapat setahun sekali, seumur hidup sekali. Tak dapat juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi yang mau kita lakukan? Ini keutamaan besar, tapi tak dapat kita buat. Rugi, amat sangat rugi. Ada lagi solat sunat rawatib. Ini dah biasa. Solat sunat rawatib itu kata Nabi, man shalla isnatai asyrata rakaatan. Siapa yang solat sunat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan rumah untuknya di surga. Apa tak hebat itu? Masuk kami di dalamnya Pak Ustaz. Masuklah rumah kita. Masih masuk situ. Kalau dibangunkan rumah tak masuk, rupanya masuk neraka, rugi. Maksudnya rumah kita di surga sudah dibangunkan, tapi jaga 12 rakaat. Mana yang 12 rakaat? Kata Nabi, 4 rakaatin, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jaga 12 rakaat itu, kata Nabi, dibangunkan rumah untuknya di surga. Itu solat sunat rawatib. Ada solat sunat awabin, macam-macam lah solat sunat yang bisa kita amalkan. Untuk apa? Untuk menutupi dari solat wajib kita yang kurang khusyuknya. Bagaimana kami bisa mendapatkan yang Ustaz sampaikan itu? Kemarin dulu pernah juga saya sampaikan di masjid mana Ustaz? Masjid Raya. Di situ ada kalender Hijriyah 1438. Di situ di kalender itu isinya tentang solat sunat sepanjang hari. Ada solat sunat isyraq, ada solat sunat awabin, ada solat sunat. Jadi kalau mau mengulang-ulang apa yang saya sampaikan ini, tengok di kalender itu nanti. Bisa kita, oh ini dia yang tadi itu. Semangat kita. Kalau tengok kalender biasanya gambar artis. Sekarang tengok ilmu. Ada pesan-pesan untuk motivasi kita beramal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini pakai ilmu. Kadang-kadang kita melihat orang solatnya berbeda dengan kita bertanya-tanya di hati kita, kok bisa solatnya itu angkat tangan habis itu lepas ke bawah? Pernah enggak Bapak Ibu lihat? Kalau yang sudah pernah umrah haji itu pernah lihat angkat tangan, Allahu Akbar. Biasa kita kalau angkat tangan itu kita bersedekap, tapi dia angkat tangan turun ke bawah. Itu dalam fikih itu ada namanya mazhab. Mazhab itu ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Itu yang 4 yang muktamad. Nah, kalau ada orang beramal seperti itu namanya mazhab Maliki. Cuma kalau kita mau jadi makmum, mau ditepuk punggungnya, ragu pula kita. Ini kalau saya kode nih minta jadi makmum, dia belum bersedekap lagi. Kita tunggu-tunggu tiba-tiba dah rukuk aja dia. Ini karena kita tak tahu dia mazhab apa. Tapi kita ya dah biasa. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tahta sadari fawqa surah, di bawah dada, di atas pusar. Itu salat. Boleh. Tapi ada orang solatnya tinggi betul angkat tangannya. Allahu Akbar.
Katanya semakin tinggi semakin afdal, akhirnya sampai ke lehernya. Allah. Payahlah dia berapa sini. Itu tak pakai mazhab. Orang hari ini macam-macam. Kalau sholat jari bergerak-gerak, ada enggak Pak? Jari bergerak tuh. Itu ada mazhabnya itu. Cuma bergerak mazhabnya itu mazhab Maliki yang bergerak tuh. Mazhab Maliki. Itu tak apa-apa itu. Bergeraknya pelan-pelan dari kiri ke kanan. At-tahiyyatul, pelan aja. Tak begini-gini heboh gitu, enggak. Nah, yang ke atas ke bawah ada. Tapi itu mazhab apa? Mazhab Hambali. Itu pun tidak cepat. Setiap jumpa lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah, turun, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya asal jumpa Allah naik, turun lagi. Cuma ada pula yang cerdas dikombinasikannya. Kalau Maliki kiri kanan, kalau Hambali atas bawah, saya putar-putar lah katanya. Pandai dia membuat kombinasi mazhab baru. Entah mazhab apa ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi fikih ini beramal ini ada ilmu, harus ada tahu dasarnya. Kalau mazhab Syafi'i, yang kita mayoritas mazhab Syafi'i ini sekali cuma bergeraknya, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai itu, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala, sampai selesai. Itu bergerak-gerak lagi. Dan tak boleh pakai jari yang lain. Tapi dah insyaallah tak ada pakai jari yang lain. Jangan nanti karena kalau orang kita, orang Melayu, kalau mempersilahkan gimana Pak? Silakan Ustaz. Kalau orang Melayu, kalau begini orang apa? Orang Melayu ya. Pakai apa Pak? Pakai jari, ibu jari. Nah, jangan nanti mentang-mentang biasa begini, asyhadu an la ilaha illallah gitu kan. Dia tetap pakai telunjuk. Ini tak boleh karena dah terbiasa, tak bisa pakai jari yang lain. Ada ilmu tentang fikih atau tentang ibadah ini. Kalau mengaku cinta kepada Nabi, ikut cara Nabi. Ibadahnya, akhlaknya. Akhlak Nabi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak hanya kepada Allah. Luar biasa akhlaknya. Akhlak Nabi itu kepada binatang. Ada orang suatu ketika dia mau menyembelih kambing. Ketika dia mau sembelih kambing itu, diinjaknya leher kambing itu. Ketika akan disembelih kambing itu, ketika itu diasahnya dulu. Sebelum menyembelih itu diasahnya dulu di depan kambing itu. Ditakut-takuti ya kambing itu. Datang Nabi, kata Nabi, aturidu antumitaha mautatin, apakah kamu mau buat mati kambing ini berulang kali? Marah Nabi kepada sahabatnya. Maksudnya kenapa Nabi katakan begitu? Jangan menakut-nakuti kambing itu. Dia makhluk Allah juga. Kalau mau asah di tempat lain. Jangan di depan dia. Jangan menteror. Menteror. Awas ya, sebentar lagi putus leher kamu. Menteror. Kambing tak boleh diteror. Apalagi menteror kawan. Apalagi menteror tetangga. Menteror istri, suami. Lebih parah lagi. Menteror tak boleh. Itu akhlak kepada kambing itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nabi sebutkan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Boleh tak kita membunuh binatang? Boleh, bunuh binatang boleh. Nabi bahkan sebut uqtulul aswadaini fis shalah. Bahkan kata Nabi boleh membunuh dua yang hitam, aswadaini fis shalah, dalam solat. Bahkan dalam solat boleh membunuh dua yang hitam. Apa maksud dua yang hitam tuh? Yang pertama al-hayyah, ular. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. Boleh. Jadi solat zuhur 2 rakaat. Dah mau rakaat ketiga lewat kalajengking. Bunuh dulu. Dah mati nanti sambung lagi yang 3 rakaat ketiga keempat. Boleh. Boleh kata Nabi fis shalah, dalam solat. Cuma kalau jumpa nanti ularnya tak berwarna hitam, jangan tak mau bunuh juga. Karena ular di masa itu tuh memang warna hitam. Jarang pakai berwarna-warni dia. Tetap jadi binatang berbisa, intinya boleh dibunuh. Jangan nanti dipahami betul karena HP-nya warna hitam, hidup HP-nya. Diambilnya dulu kan?
matikan dulu. Atau sempat pula Assalamualaikum, sedang sholat, atau jawab SMS, tak bisa dia. Dia yang dimaksud bunuh ini binatang itu. Jadi disuruh bunuh boleh, tapi ingat saat kita membunuh itu dengan akhlak. Ada orang kalau jumpa kalajengking, bagaimana cara dia membunuh? Diguntingnya ekornya. Ekor kalajengking itu. Kenapa ekornya digunting? Itu yang berbisa Pak Ustaz. Jadi kalau berbisa gunting, habis itu tak pula mati, dibuang dalam semak. Udah sakratul maut dia, kesakitan dia. Kadang dimasuk ke dalam parit. Itu zalim, tak boleh membunuh. Membunuh nyamuk. Bunuh tu jangan pelan-pelan. Mati sekali. Jadi cepat dia matinya. Tapi kalau dipukul pelan-pelan, belum mati, sakratul maut dia itu. Belum mati lagi. Pukul betul, mati dia. Jangan karena kita diganggu tidur siang oleh lalat begitu, dipukul pakai sapu lidi. Wah, sudah habis itu dia kan belum mati juga itu. Belum mati itu, mati kan. Cuma orang karena dia, kamu nih mengganggu saya ya, saya tidur siang tak nyaman. Ini dicabut kakinya satu-satu. Oh, itu zalim itu. Jadi kalau mau bunuh dengan cara yang baik. Nampaknya kalau yang ketawa-ketawa ini pernah nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Kita disuruh berakhlak. Kalau kepada binatang saja kita disuruh berakhlak, apalagi kepada manusia. Nabi itu berakhlak. Sama orang Yahudi, Nabi juga berakhlak. Pernah Nabi itu ketika lewat dengan Aisyah, lalu dimaki Nabi ini oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi ini, Assalamu alayka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Lalu apakah Nabi marah membalas? Tidak. Justru yang balas itu Aisyah. Apa kata Aisyah? Wassalamu alayka wa la'nah. Engkau celaka juga, laknat untuk engkau. Itu kalau perempuan dah marah, satu kata orang Yahudi itu, dua kata dia. Dibalasnya dua. Kalau ibu-ibu sini tidak. 1 10 balasnya. Banyak lagi. Tapi tidak Bu ya. Nah, apa maksudnya? Jangan Nabi berakhlak. Kata Nabi, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka kepada orang yang santun, berlemah lembut. Itu akhlak dia. Itu kepada orang Yahudi itu. Kalau kepada orang Yahudi Nabi tetap berakhlak, apalagi sesama agama, sesama orang Islam. Disuruh mengucapkan salam. Kalau jumpa saudaramu, ucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Assalamualaikum. Kita biasa, tradisi masyarakat kita, kalau jumpa tuh jarang mengucapkan salam. Kalau salam tuh di depan pintu baru ucap salam. Itu pun tak pakai bahasa Arab yang benar. Assalamualaikum. Jelas bunyinya. Assalamualaikum. Itu yang betul. Saya pernah itu mengucapkan nada seperti itu di depan dosen dari Mesir. Dosen saya orang Mesir. Jadi saya bertamu ke rumahnya. Karena kita nih orang Indonesia dah biasa kita mengucapkan salam itu dengan versi kita. Assalamualaikum, paling tidak gitu. Assalamualaikum. Keluar dia dari rumah, saya kira dia mau menyambut. Rupanya sambutannya tak hangat. Sambutannya dengan wajah masam, bermuram durja dia. Kayak mau makan orang. Marah betul dia. Kenapa Syekh ini marah-marah nampaknya? Merah padam wajahnya. Saya sangka ini ada apa masalahnya nih. Mungkin salam saya bermasalah. Saya ulang lagi. Assalamualaikum ya Syekh. Baru berubah wajahnya. Senyum dia. Waalaikumsalam warahmatullah. Min fadlik tafaddal alaik. Wah, semangat dia. Tapi betul nyebutnya. Assalamualaikum. Jadi ini pesan saya. Kalau nanti jumpa sama orang Arab, jangan begitu salamnya. Assalamualaikum. Rupanya Assalamualaikum itu bagi orang Arab itu penghinaan. Kalau bahasa kita tunggul. Tunggul itu kayu-kayu yang udah lama itu.
yang menghalangi jalan kalau tersepak jalan jatuh kita tuh. Itu tunggul. Apa bahasa Aman? Tunggul. Itu. Jadi penghinaan. Oleh karena itu kalau kita mau mengamalkan salam itu dengan salam yang benar. Assalamualaikum. Dalam diri kita ada hak saudara kita. Kapan kita serahkan? Saat kita ucapkan salam. Assalamualaikum wahai saudaraku. Itu kita menyerahkan hak dia. Kalau kita tahan, maka kita zalim. Menahan hak orang lain. Kenapa? Ini hak orang lain ini ada pada diri kita, kita tahan. Maka serahkan dia, sampaikan assalamualaikum. Di samping itu kita mendoakan dia. Assalamualaikum, semoga selamat untukmu, warahmatullah, rahmat untukmu, wabarakatuh, barakah selalu diberikan kepadamu. 1 kali hembusan nafas, 3 doa kita. Selamat, rahmat, barakah. Itu ajaran Islam, doa. Itu makanya sahabat saking pahamnya dia dengan doa itu, sampai-sampai suatu ketika datanglah Nabi berkunjung ke rumah sahabat. Lalu Nabi ucapkan assalamualaikum. Tak dijawab, tak dibuka pintu. 2 kali Nabi sebut assalamualaikum, belum dibukakan pintu, masih tertutup pintu tu. 3 kali Nabi sebut assalamualaikum, baru dibukakan pintu itu. Disuruh Nabi masuk. Apa kata Nabi? Kenapa tak buka pintu waktu salam pertama? Kenapa nunggu 3 kali? Apa kata sahabat? Saya tahu ya Rasulullah, engkau ucapkan salam tu sampai 3 kali. Saya tahu itu. Kalau tahu, mengapa harus 3 kali? Kata Nabi. Apa jawab sahabat ni? Aku ingin doamu berulang kali untuk diriku ya Rasulullah. Itu sahabat. Cuma nanti jangan dipraktekkan di sini. Datang ke rumah sahabat. Assalamualaikum, diintip jendela. Baru sekali, tunggu dulu 3 kali. Nanti pulang lagi ibu tu yang datang tu. Tapi maknanya apa? Sahabat ni mengerti bahawa salam tu doa. Ini doa bukan doa manusia biasa. Lisan seorang nabi, sekali dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau doanya itu sampai 3 kali? Tentulah lebih hebat lagi. Itu salam. Jadi kata Nabi, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, kalau amalan ini kalian lakukan, maka Allah akan curahkan rahmat kepada kalian. Apa itu ya Rasulullah? Afshus salam bainakum, tebarkan salam antar sesama kamu. Kalau ingin kampung kita ini dinaungi rahmat Allah, asal jumpa salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu salam. Ini kalau jumpa, Pak, mana Pak? Jawabnya duniawi ini urusannya. Bolehlah panggil Pak. Bu mau kemana Bu? Boleh, tapi didahului dengan salam. Kira-kira bisa tak kita praktekkan di kampung kita ini? Tak berbunyi nampaknya. Tak berat rasanya nampaknya. Kenapa orang tak mau mengucap salam kalau jumpa? 1, takut disebut alim. Lebu bapak aku nampaknya. Dulu tidak pernahnya mengucapkan salam. Sejak pengajian Maulid Nabi itu semangatlah dia ucap salam. Bagus itu seharusnya. Ketika kita ucapkan salam, kita menyerahkan hak saudara kita. Jangan pernah takut untuk mengamalkan ajaran agama ini. Sampaikan saja assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersin saudaramu, ada kata Nabi, kalau bersin saudara doakan. Alhamdulillah katanya, yarhamukallah. Itu kan ajaran Islam. Yarhamukallah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Kalau bersin saja kita peduli kepada saudara kita, apalagi kalau dia sakit, apalagi kalau dia meninggal, itu kepedulian kita lebih hebat lagi. Itu bersin dari yang kecil-kecil kita sudah dianjurkan untuk berbuat. Kalau kata Nabi, engkau boleh berbagi dari yang kecil-kecil. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walaupun sebelah kurma. Itu ada sebiji kurma, potong 2, belah 1, kita serahkan sama saudara kita. Itu menjadi dinding antara diri kita dengan neraka. Cuma nanti kalau buka puasa itu jangan sebelah itu betul. Mentang-mentang sebelah itu memang dipotong betul lah sebelah itu.
satu biji itu. Bu, ini ada kurma nih. Ibu dengar kurma tuh semangat dia. Sekali tengok, ngapa sebelah? Sebelah ya kasih. Itu kata Pak Ustaz tadi, kalau mau ngasih kurma sebelah. Saya pula salah nanti. Idza tabakhta maraqatan, kalau engkau masak gulai, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, berbagi kepada tetangga. Rupanya dia pahami hadis itu lurus-lurus. Memang kuah betul dikasihnya kepada tetangganya. Masak gulai ayam dia, wangi tercium tetangga tuh baunya itu. Memang luar biasa. Ini alamat makan ayam lah malam ni katanya. Akhirnya dimasukkanlah kuah tu dalam mangkuk putih itu. Karena kalau mangkuk putih masuk, kalau warna kuah tu agak merah-merah, kuning-kuning, tak nampak isi di dalam. Bu, ini ada nih sedikit ini. Wah, senanglah hati bu. Makasih bu. Wah, dapat juga rupanya ayam, makan ayam. Pas dimasukkan sendok tu tak ada isi di dalam. Mana ayamnya tadi? Rasa-rasa mau makan ayam nampaknya tadi. Kosong aja air kuahnya. Mungkin ibu ni salah lah agaknya. Dibawanya lagi mangkuk tu. Bu, ibu salah kasih tak? Enggak, tak salah kasih. Ini saya masukkan sendok tak ada isinya. Itulah yang disampaikan Pak Ustaz tadi. Subhanallah, khawatir juga saya itu. Tapi intinya kita disuruh berbuat dari yang kecil-kecil. Itu ajaran agama kita. Berbuat, beramal soleh. Jangan pernah kita berhenti beramal soleh. Hidup ni untuk ibadah, berbagi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada binatang, ada akhlak kepada tumbuhan, akhlak kepada Allah dengan ibadahnya. Tunjukkanlah ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Akan bisa nanti menjadi penolong kita di akhirat. Baca Quran, apalagi yang kita bisa buat, nanti dia akan menjadi penolongmu di akhirat. Buatlah. Orang baca Quran 1 huruf 10 pahalanya. Saya baca Quran tu bulan Ramadan aja Pak Ustaz. Rubahlah Ramadan ya juga, di luar Ramadan baca juga. 1 huruf 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak sebut alif lam mim itu 1 huruf, walakin al alifu harfun, tapi alif itu 1 huruf. Bukan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Berarti alif lam mim saja kita baca itu sudah berapa? Sudah 30 pahalanya. Makanya kata Nabi, orang yang pandai baca Quran itu nanti dikumpulkan dengan malaikat. Dengan malaikat dikumpulkan. Kalau orang yang tak pandai gimana? Terbata-bata. Kata Nabi, wallazi yata'ta'u, orang yang terbata-bata baca Quran, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Akhirnya kawan ni lurus-lurus juga memahaminya. Kalau 2 pahalanya bagus, tak usah pandai baca Quran lagi. Jadi gimana bacanya? Alam nasyrah, alam, akalikanlah itu berapa pahalanya itu. Alam aja dah 3 kali 30. Alam lagi alam. Banyak baca alam aja dah. Itu keliru juga. Tapi yang diinginkan itu jangan berhenti sampai di situ, tetap belajar. Inilah ibadah yang kita persembahkan. Mengaku kita cinta kepada Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi, tunjukkan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, berakhlak kepada binatang, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Itulah inti dari Maulid Nabi. Intinya buat ajalah amal soleh ini, apa yang bisa kita buat, jangan pernah berhenti. Jangan merasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan. Perhatikan pendidikan anak-anak kita, perhatikan akidahnya, jangan sampai dia dibawa kemana-mana. Datang Nabi palsu nanti ikut dia. Nanti Ahmad Musaddiqnya, kemudian Lia Edennya, macam-macam ajaran yang menyesatkan, bisa jadi kita ikut pula terpengaruh nanti. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji ini. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, biasa kalau saya menyampaikan kajian di Pekanbaru, kalau ada yang ditanyakan mesti ditanya. Maulid Nabi pun kalau ada yang bertanya silahkan. Ini tidak tertutup kemungkinan, tak hanya tentang Maulid Nabi, ada hal-hal yang menjanggal di hati. Silahkan bertanya kalau memang ada pertanyaannya. Cukup? Itulah hebatnya Masjid Uswatun Hasanah. Luar biasa.
paham semuanya. Alhamdulillah. Kalau memang paham, saya senang betul. Dari awal yang Ustaz sampaikan tadi sampai akhir nih paham semua kami. Alhamdulillah. Tapi kalau ditanya ibu paham yang disampaikan Ustaz itu, cie pun tidak ada yang paham. Nah, itu yang saya khawatirkan itu. Mudah-mudahan adalah yang bisa kita ambil hikmahnya. Bersemangat kita setelah Maulid Nabi ini, akhlak kita semakin baik. Setelah Maulid Nabi ini, solat sunat kita semakin meningkat. Solat wajibnya sudahlah memang solat kita, tapi kita tambahkan dengan solat sunat. Kemudian akhlak kita tanamkan akidah kepada generasi kita. Insya Allah kalau ini kita lakukan, barulah kita benar-benar menunjukkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas apa yang tidak berkenan di hati. Kalau ada hal-hal yang tak berkenan, saya mohon dimaafkan. Sampai di sini kajian kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak pembawa acara tadi. Kita tutup acara ini dengan doa bersama. Semoga doa kita ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.